Today is Takdum Day, every day is Takdum Day. Selamat datang di video pengenalan famili berkarakter khusus, yaitu famili Fabaceae dan juga Asteraceae. Dimulai dari ciri umum famili Fabaceae. Yang pertama, pada famili Fabaceae biasanya tipe buahnya adalah legum, kering memecah. Kemudian kemampuan yang khas dari famili Fabaceae adalah tanamannya bisa memfiksasi atau mengikat nitrogen secara langsung di udara dengan cara bersimbiosis dengan bakteri tertentu sehingga membentuk suatu bintil-bintil pada bagian tubuhnya. Pada video kali ini akan dikenalkan 3 subfamili dari famili Fabaceae. Yang pertama ada subfamili Faboideae atau Papilionoideae. Lalu yang kedua ada subfamili Caesalpinioideae dan yang ketiga ada subfamili Mimosoideae. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Erythrina cristagalli atau pohon dadap merah memiliki macam daun majemuk trifoliolatus. Ya, dari satu petiol muncul 3 helai anak daun. Phyllotaxisia foliosparsa. Kita lihat perbungaannya merupakan perbungaan majemuk tipe perbungaan racemus. Sebenarnya dia mekar dari bawah ke atas. Lalu sekarang kita tinjau bunganya. Oke, ini adalah satu bunga dari perbungaan subfamili Faboideae. Nah, istilah untuk perbungaannya itu adalah Papilionaceus karena bentuknya mirip seperti kupu-kupu. Terdiri dari ini adalah sepal yang bersatu, istilahnya adalah sinsepal. Lalu terdapat 5 petal yang sangat unik bentuknya. Yang pertama, ada petal yang berukuran paling besar, kemudian beda sendiri, mencolok sendiri. Ini adalah posterior petal yang istilahnya vexillum. Lalu terdapat 2 wing petal ya, yang ini 1, yang ini 2. Di kanan kiri ya 2 petal lateral, istilahnya adalah alae. Kemudian terdapat 2 petal yang bersatu, tergabung dan dia menyelingkupi stamennya. Ini istilahnya adalah carina. Nah, kita bongkar ya. Ini posterior petal atau vexillum. Lalu ini di kanan kiri. Oke, yang ini dulu deh, yang menyelingkupi stamen dan tergabung. Aduh, ini masih segar, susah. Ini ada carina. Oke, dia tergabung tuh. Lalu ini di kanan kirinya terdapat petal yang kecil. Sebenarnya ukurannya tergantung ya. Yang jelas dia lateral petal lateral. Ini adalah alae. Nah, kenapa disebut diadelphus? Karena terbentuk 2 buah kelompok stamen. Jadi dari 10 stamen itu 9 bersatu. Seperti ini dia menyatu. Nah, sedangkan yang satu terpisah sendiri stamennya. Halo Takdumis, sekarang kita akan berkenalan dengan satu spesies yang berasal dari subfamili Caesalpinioideae, yaitu Delonyx regia atau pohon flamboyan. Yuk kita lihat karakter vegetatif dan generatifnya. Dimulai dari habitusnya sudah jelas dia pohon ya. Lalu tentunya dia macam daunnya majemuk bipinnatus karena bercabang 2 kali, menyirip 2 kali. Lalu tersusun secara spiral. Pada subfamili Caesalpinioideae, tipe perbungaannya itu bisa racemus, panicula, atau racemus piramidal yang membentuk piramid. Ini merupakan satu bunga dari spesies Delonyx regia yang berasal dari subfamili Caesalpinioideae. Kita lihat, dia memiliki kaliks yang terdiri dari sepal yang menyatu, istilahnya adalah sinsepal. Lalu untuk petalnya sendiri dia saling berlepasan, tidak ada yang bergabung, istilahnya adalah apopetal. Nah, bisa kita lihat terdapat satu posterior petal yang paling berbeda dari yang lainnya, bisa berukuran lebih besar atau lebih mencolok daripada yang lainnya. Istilahnya adalah bendera, bisa disebut posterior petal saja. Lalu terdapat 2 pasang lateral petal, nih bisa dilihat. Nah, 2 pasang lateral petal, ini yang atas, ini yang bawah. Simetri bunganya zygomorph ya, artinya hanya bisa dibelah seperti cermin, dibagi 2. Lalu kita lihat untuk organ generatifnya. Dimulai dari stamen. Untuk subfamili Caesalpinioideae, stamennya berjumlah 5 sampai 10.
bisa dimorfi atau heteromorfi. Dimorfi artinya bisa dua bentuk gitu ya. Kalau heteromorfi berarti banyak bentuk. Jadi stamennya dalam satu bunga berbeda-beda. Contohnya di sini ada flamboyan. Jadi panjang stamennya itu berbeda-beda. Ada sebagian yang pendek dan ada sebagian yang panjang. Nah, dia dimorfi. Ya, ini bunga biseksual ya, karena dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi dalam satu bunga terdapat dua jenis alat kelamin. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan salah satu spesies yang berasal dari subfamili Mimosoidae, yaitu Mimosa pudica atau putri malu. Nah, bisa kita lihat ya, dia habitusnya herba merambat, memiliki duri-duri di batangnya. Lalu, untuk macam daunnya, dia termasuk ke dalam Digitotopinatus. Kemudian, untuk generatifnya, dia memiliki perbungaan capitulum dengan jumlah stamen yang sangat banyak berwarna merah muda. Lalu, simetri bunganya tentu dari Mimosoidae ini adalah actinomorph, bisa dibagi dari segala arah. Lalu, tipe buahnya, dia tentunya legum ya. Yang paling unik adalah biji dari subfamili Mimosoidae memiliki corak khusus yang disebut dengan klerogram, yang merupakan pendeteksi suhu dan kelembapan. Selanjutnya kita beralih ke famili Asteraceae. Nah, famili Asteraceae ini merupakan famili terbesar kedua di Kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan yang berasal dari famili Asteraceae biasanya banyak ditemukan hidup sebagai vegetasi penutup lantai hutan karena kebanyakan habitusnya herba. Yuk langsung aja kita simak contohnya. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan salah satu spesies yang berasal dari famili Asteraceae, yaitu Tridacea pracumbens atau geletang. Dilihat dari habitusnya, dia adalah herba, biasa tumbuh di tempat-tempat yang terbuka. Lalu, daunnya memiliki daun tunggal yang tersusun secara decusatus atau berhadapan bersilangan. Tepi daunnya seratus. Lalu bunganya yang unik dari Asteraceae, dia terdiri dari disk floret yang berbentuk seperti tabung, memiliki papus, dan juga ray floret yang berwarna putih kekuningan. Pediselnya panjang dan berambut. Dia juga memiliki involucrum atau braktea yang berselingkupan. Lalu untuk tipe buahnya, dia adalah tipe buah ahen. Sekian video mengenai pengenalan famili berkarakter khusus. Sampai bertemu di video berikutnya.